Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2007, putih dipegang oleh Monica Krupa dan hitam oleh Paolo Giurianti. Putih E4, E6 ini adalah pertahanan Prancis yang sangat terkenal. Tidak D4 menguasai pusat papan, D5 hitam mengimbangi, kuda D2 ini adalah varian taras yang sangat terkenal di dalam pertahanan Prancis. Di sini hitam kuda F6, bidak E5 mengancam kuda, kuda D7, gajah D3, bidak C5, bidak C3, kuda C6. Sampai di sini putih dan hitam masih memainkan jalur utama atau mainland dari pertahanan Prancis ini. Putih kuda D F3 dan di sini putih keluar dari jalur utama. Ini adalah yang populer ketiga. Ya sahabat catur, sebelum langkah partai kita lanjutkan, seperti biasa saya akan berikan dulu langkah mainlandnya atau jalur utamanya atau langkah terbaiknya dari pertahanan Prancis varian taras ini. Di sini langkah terbaik dari putih, kuda E2, hitam bidak pukul bidak, putih bidak pukul bidak, bidak F6 menghancurkan bidak pusat putih, putih bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, putih rokade, hitam gajah D6 pengimbang buah dan persiap rokade, kuda F3 membuka jalan gajah C1, menteri C7 menambah tekanan terhadap bidak H2, gajah G5 mengikat kuda, hitam rokade mengamankan raja dan mengaktifkan benteng, gajah H4 rencana ke G3, bidak E5 mengajak pertukaran bidak, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah G3, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, menteri B4 mengancam bidak di B2, menteri D2 melindungi bidak, gajah D7 pengimbang buah gajah dan mengaktifkan benteng di baris belakang, benteng A D1 memberi tekanan terhadap bidak di D5, benteng A8 untuk mempersiapkan perlindungan. Nah sahabat catur, inilah 9 langkah teorinya atau langkah mainlandnya dari pertahanan Prancis varian taras ini. Artinya Anda sebagai pemain putih atau hitam bisa mempergunakan langkah-langkah textbook ini karena ini langkah yang terbaik untuk hitam dan juga terbaik untuk putih. Sekarang kita lanjut ke langkah partai. Di sini kuda D F3 ini juga termasuk langkah yang baik. C pukul D, C pukul D, bidak F6 menghancurkan bidak pusat putih, gajah C4 membantu dan membuka benteng di baris belakang, menteri B6 mengancam bidak B2 dan menekan bidak D4. Di sini putih bidak maju B3 untuk melindungi bidak B2 tadi.
Pada posisi ini, bidak D4 ini adalah bidak beracun. Untuk Anda yang belum tahu, kalau hitam memukul ini maka hitam terjebak. Misalkan hitam pukul bidak, maka kuda pukul kuda. Bila menteri pukul kuda, maka gajah skak dan menteri lenyap. Itulah sebabnya dinamakan bidak beracun. Dan tentu saja hitam sudah menghitung dan sudah tahu ini. Maka di sini hitam skak ke B4. Tujuannya cuma untuk menghalangi agar putih tidak bisa rokade. Raja terpaksa F1 dan hitam setelah selesai rencana dia kembali ke peta E7. Putih bidak H4 menyerang di siap raja. Hitam A5 menyerang siap menteri. Putih G3 persiapan untuk raja ke peta G2. Bidak A4 membuka sayap menteri. Bidak pukul bidak. Menteri D4 menambah tekan terhadap bidak di A4. Gajah B5 melindungi bidak A4. Kuda A7 menyerang gajah. Benteng mengancam menteri. Menteri A3. Gajah mundur ke D3. Kuda kembali ke C6. Benteng mengancam bidak di A4. Gajah C2 melindungi bidak A4. Menteri pukul bidak A2 mengembalikan bidaknya yang sudah diberikan tadi. Gajah B3 mengancam menteri. Menteri A3. Raja G2 untuk tempat persembunyi raja. Gajah D8 untuk persiapan menteri mundur ke belakang karena di sayap menteri tidak diperlukan lagi. Kuda E2 membuka benteng di baris belakang, juga mengaktifkan kuda untuk menuju peta D6 nantinya. Menteri mundur ke E7. Kuda C3 untuk mempersiapkan ke peta D6 melalui peta B5. Hitam rokade. Gajah C2 menekan bidak di H7. Bidak C5 menutup jalan gajah di C2. Gajah G5 mengancam menteri. Menteri G7. Kuda B5 sesuai rencana putih tadi untuk menduduki peta D6. Hitam bidak H6 mengancam gajah. Kuda D6 mengancam menteri. Menteri H5. Di sini putih ingin mengambil bidak B7, maka dia pukul gajah di C8. Benteng pukul kuda. Dan benteng pukul bidak B7 mengancam kuda. Di sini melihat gajah di G5 juga terancam, maka kuda lebih memilih untuk pukul bidak di E5. Bidak pukul kuda dan hitam bidak pukul gajah mengembalikan perwira yang hilang. Putih bidak pukul bidak, benteng mengancam menteri. Menteri mundur untuk menekan bidak G5. Kuda H4 mengancam menteri. Menteri mundur ke belakang. Bidak G6 untuk mengunci raja hitam. Gajah G5
untuk membuat pertahanan ke peta H6. Nah, sahabat catur, sampai di sini partai kita hentikan sejenak. Tingkat kesulitan daripada posisi ini label Master Internasional. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, sahabat catur, kita lanjutkan permainan. Di sini langkah terbaik terbukti. Menteri H5 mengancam mat di H7. Gajah terpaksa tutup H6. Benteng pukul bidak G7 skak. Sampai di sini kita menyerah, sebab mat 3 langkah tidak bisa dilindungi lagi. Seandainya partai dilanjutkan, tentu raja pukul benteng, kuda F5 skak, raja terpaksa G8, menteri pukul bidak H6, dan di sini satu langkah lagi mat apapun langkah dari hitam. Bila bidak pukul bidak, menteri H7 atau H8 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Semoga partai-partai seperti ini bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa.